Film diawali dengan memperlihatkannya seorang pemuda yatim piatu bernama Tristan, yang hidup berdua bersama pamannya, selama ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka berdua pun melakukan pekerjaan sebagai tukang bangunan. Diketahui juga kalau Tristan ini sangat menyukai hobi melukis. Namun sang paman tidak menyukai hal itu, dikarenakan yang dilukisnya adalah seorang wanita tanpa mengenakan busana. Setiap kali sang paman memergokinya sedang melukis, Tristan pasti selalu dipukuli. Contohnya seperti di malam itu. Kesal dengan nasibnya yang seperti itu, Tristan pun meminta bantuan kepada sang pencipta. Ketika Tristan hendak tidur, tiba-tiba muncul sesosok wanita berpakaian putih di hadapannya. Wanita bernama Paraluman itu memperkenalkan diri sebagai dewi dari kayangan yang akan membantu Tristan. Ia akan menjadi inspirasi dari lukisan yang akan dibuat oleh si Tristan. Awalnya Tristan mengira itu adalah prank dari konten kreator yang usil. Namun karena tidak menemukan kamera di sekelilingnya, pemuda itu pun mulai mempercayainya. Paraluman pun mengatakan bahwa ia akan selalu menuruti setiap keinginan dari si Tristan dan tidak akan meninggalkannya. Tristan juga bisa mengakhiri perjanjian mereka kapan saja dengan mengucapkan "aku membebaskanmu". Di sini Paraluman juga memberitahu satu aturan yang harus dipatuhi oleh dirinya dan Tristan, yaitu mereka berdua tidak boleh bersentuhan sedikitpun, dan apabila itu terjadi esok harinya Paraluman akan menghilang, sedangkan Tristan akan meninggal dunia. Setelah selesai melakukan kesepakatan, Tristan langsung mengajak Paraluman untuk menjadi model lukisannya, dan tentu saja dengan kondisi tanpa mengenakan apapun. Keesokan paginya, keributan pun terjadi ketika paman Tristan tak sengaja melihat sosok Paraluman di dalam kamar keponakannya itu. Meskipun Paraluman memiliki kekuatan gaib untuk memanipulasi pikiran sang paman, namun di sini Tristan malah mencegahnya. Ia lebih memilih keluar dari rumah itu untuk selama-lamanya, dan berpetualang bersama Paraluman. Keputusan mendadak dari Tristan itu, akhirnya membuat mereka berdua menggelandang di pinggir jalan, dan tanpa sengaja Tristan dan Paraluman bermalam di depan galeri lukisan milik seorang wanita bernama Lyonesse. Di keesokan paginya, ketika Lyonesse ingin menegur kedua orang itu, tanpa sengaja ia melihat lukisan yang sangat indah yang dibawa oleh Tristan. Setelah mendengar penjelasan dari Tristan, jika dirinya lah yang melukis gambar itu, di sini Lyonesse pun tertarik untuk memberinya sebuah pekerjaan di dalam galeri miliknya tersebut. Singkat cerita, akhirnya Tristan pun resmi menjadi seorang pelukis dengan bantuan yang diberikan oleh si Lyonesse. Wanita itu memperbolehkannya untuk tinggal di galeri tersebut, serta memberikan Tristan sejumlah fasilitas. Tentu saja dengan kondisi yang mendukung seperti itu, hasil lukisan Tristan pun terlihat lebih bagus dan indah. Melihat penampilan Tristan yang kini sudah terlihat rapi dan bersih, Lyonesse pun sontak menjadi kepingin melakukan aktivitas bercocok tanam bersama si Tristan. Namun dengan sopan Tristan pun menolak ajakan dari wanita itu, namun dengan gantinya ia akan melukis Lyonesse. Hal itu sontak membuat Lyonesse merasa tersanjung dan bangga, meski ajakannya untuk melakukan aktivitas bercocok tanam ditolak oleh Tristan. Di suatu hari, Lyonesse memperkenalkan salah satu temannya bernama Ashley kepada Tristan dan Paraluman. Di sini Ashley tidak hanya tertarik pada lukisan yang dibuat oleh Tristan, tetapi ia juga tertarik pada sosok Tristannya sendiri. Meskipun Ashley menawari Tristan bayaran yang cukup mahal untuk melukisnya, namun pemuda itu tetap menolaknya dengan sopan. Tristan mengatakan bahwa ia hanya berminat untuk melukis Paraluman saja, dan untuk lukisan Lyonesse kemarin, ia melakukannya karena merasa berhutang budi kepada kebaikan wanita itu. Singkat cerita, Tristan akhirnya mengadakan acara pameran di galeri milik Lyonesse. Semuanya pun berjalan lancar, hingga di suatu momen Tristan tiba-tiba tergoda pada sosok wanita bernama Ashley. Sayangnya ketika mereka berdua hampir melakukan aktivitas bercocok tanam, Tristan seperti tersadar dan buru-buru meninggalkan Ashley. Dengan perasaan yang kacau, Tristan pun menemui Paraluman dan menyatakan cintanya. Ia menegaskan tidak ingin menyentuh wanita lain kecuali Paraluman. Merasa kasihan kepada Tristan, Paraluman kemudian memberikan sebuah ide di luar nalar, di mana mereka akan mengajak Ashley bermesraan dengan seorang pria lainnya bernama Ricard. Jadi nantinya di dalam satu ruangan, Tristan akan melakukan aktivitas bercocok tanam bersama Ashley, sedangkan Paraluman akan melakukan aktivitas bercocok tanam bersama Ricard. Di sini Paraluman ingin Tristan membayangkan kalau Ashley adalah dirinya. Paraluman ternyata bisa disentuh oleh pria manapun, kecuali Tristan yang telah melakukan kesepakatan dengannya. Setelah melaksanakan ide dari Paraluman itu, ternyata Tristan tidak merasa bahagia. Pemuda itu merasa pencapaiannya kurang lengkap karena ia tidak bisa menyentuh orang yang sangat dicintainya. Melihat kondisi Tristan seperti itu membuat Paraluman jadi ikutan tersiksa. Ia pun menyuruh Tristan untuk segera mengakhiri kesepakatan mereka, namun Tristan tidak mau. Hingga akhirnya kita pun dibawa ke adegan 40 tahun kemudian. Di sana diperlihatkan Tristan yang sudah menua.
sedangkan para Luman tetap terlihat masih muda seperti dulu. Setelah 40 tahun mereka bersama, malam itu Tristan pun ingin menyudahi penantiannya, dengan perasaan sama-sama saling mencintai. Tristan dan para Luman pun langsung melakukan aktivitas bercocok tanam bersama. Hingga di keesokan harinya, kepergian Tristan untuk selamanya ditangisi oleh para Luman, dan tidak lama kemudian sosoknya pun perlahan menghilang. Dan film pun selesai.